Halo subscriber setia, jumpa lagi dengan saya Yinggi Bravoan Bravo Bravo Whiskey. Kali ini saya mau membahas kembali tentang LOTW. Banyak teman-teman yang meminta dibuatkan cara membuat LOTW. Nah, membuat LOTW ini teman-teman tidak sulit. Teman-teman hanya mempersiapkan data-data sebagai berikut nih, salinan IAR. IAR ini apabila teman-teman belum memilikinya, bisa di-download dengan webnya SDPPI. Di sana semua data teman-teman IAR-nya atau fotonya atau data kelulusannya ada di SDPPI. Tinggal di-download, lalu apa namanya kopi KTP. Bagaimana caranya membuat kopi KTP ini? Teman-teman siapkan kamera handphone, lalu foto KTP-nya dengan jelas. Setelah foto, kirimkan file foto itu melalui handphone ke email teman-teman sendiri, lalu penerimanya juga teman-teman sendiri, dan kirim emailnya. Setelah dikirim, teman-teman buka laptopnya, lalu buka emailnya dan download hasil capture KTP tadi atau foto KTP tadi ke drive download di laptop teman-teman. Nah, kalau kemudian capture TKSL. TKSL ini apa? TKSL ini adalah aplikasi dari LOTW, teman-teman. Sebentar saya akan beritahukan bagaimana caranya ya untuk bisa mendownload dan menginstal TQSL ini sehingga menjadi aplikasi LOTW. Kemudian adalah LOTW Help at arl.org ini adalah alamat email dari tim LOTW. Setelah nanti kita mempersiapkan tiga data di atas, kita akan mengirimkan data ini ke teman-teman di Amerika. Ya, jadi sangat mudah. Ini hanya membutuhkan maksimal waktu hanya 2 hari biasanya, maksimal juga mungkin bisa 3 hari. Bagaimana situasi dari teman-teman LOTW? Tapi pengalaman saya, bila saya mengirimkannya malam, maka teman-teman di LOTW itu akan membalasnya segera. Karena kalau kita mengirimkannya malam, berarti kita ada jeda 12 jam minimal. Kalau kita kirim malam, berarti di Amerika sedang pagi ya. Sehingga mereka setelah jam kerja akan membuka email-email dari teman semua dan akan membalasnya segera. Jadi ketika kita tidur, besok pagi kita cek, biasanya sudah ada. Gitu saja teman-teman. Nah, kita akan mulai. Bagaimana caranya membuat TKSL? Pertama, kita buka browser kita. Browser yang teman-teman gunakan ini terserah teman-teman mau gunakan itu apa. Kalau saya gunakan Google, ada yang pakai yang lain silahkan. Di ketika pencarian ini ketikan download QSL ya. Seperti ini teman-teman, download QSL kemudian enter dan muncul hasil seperti ini. Nah, ini yang di atas ada TQSL download. Kita klik TQSL download teman-teman. Lalu akan muncul halaman ARRL seperti ini. Ya, ARRL seperti ini dia akan muncul dan di sini ada tertulis download and install TQSL 2.7, 2.7 ya. Nah, di sini tinggal teman-teman sesuaikan dengan operasi sistem di laptop masing-masing. Kalau teman-teman pergunakan Windows, klik yang ini. Kalau teman-teman mempergunakan Apple terbaru 64 bit, gunakan yang ini. Kalau pakai Apple yang agak lama dengan operasi sistemnya X, gunakan yang 32 bit ini. Atau kalau teman-teman gunakan Linux, pakai yang ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan. Karena saya pakai Windows, saya gunakan yang window. Kita klik Go Now, dan dia secara otomatis akan masuk di ruang install. Nah, ini sudah di apa namanya di scan virus dan sudah bisa dilihat ya. Nah, sekarang kita akan melihat teman-teman hasil dari sorry hasil dari downloadannya itu ada di mana. Biasanya ada di folder download seperti ini teman-teman. Kita tinggal klik download foldernya. Nah, ini bahkan 2-3 kali nih saya apa downloadnya ya. Saya hapus yang dua nih supaya lebih memudahkan teman-teman melihat. Oke. Nah, anggap ini yang baru. Lalu kita
apakan file ini? Kita klik 2 kali, teman-teman. Kita klik 2 kali dan akan muncul seperti ini ya. Dia akan menginstal. Kita berikan perintah next. Lalu kita accept the term in the license agreement ya. Kita kasih pointer di sini dan klik next. Lalu di sini ada create desktop shortcut ya, kita buat supaya nanti di desktop kita lebih mudah kalau mau memanggil aplikasinya tinggal klik saja. Lalu next dan install. Kita tunggu beberapa saat. Cepat atau lambatnya penginstalan ini tergantung dari laptop masing-masing ya. Tidak menjadi masalah mau lama mau cepat, yang penting hasilnya jadi diinstal di laptop teman-teman. Jadi jangan jangan panik. Kok diem saja seperti ini? Barusan ada beberapa detik yang mungkin hampir 1 menit dia apa namanya diam dan sekarang sudah finish. Nah, sekarang kita klik finish. Dia akan menganjurkan kita membaca agreement yang tadi sudah disetujui. Nah, ini dia. Ini agreement-nya. Teman-teman kalau mau baca silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Kita tutup. Lalu kita buka. Ini adalah TKSL yang sudah diinstal ini. Kita buka. Klik 2 kali teman-teman. Setelah klik 2 kali, dia akan muncul pertama kali hal seperti ini. Ya, hal seperti ini. Ini saya sudah mencoba teman-teman, hampir 5 kali lebih untuk menghapus dan menginstal ini. Kenapa? Karena ini di laptop di laptop di rumah saya sudah semuanya saya install dengan apa namanya Hello TV saya, sehingga akan muncul seperti ini teman-teman. Sehingga kalau muncul seperti ini di halaman pertamanya di status log ini tidak ada data yang tertulis status lognya kalau dia masih baru bla 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 bla. Tapi kalau teman-teman mengikuti langkah yang barusan saya sampaikan, teman-teman akan menemukan kalau itu pertama kali diinstal LOTW, di status log ini akan ada tulisan statusnya. Nah, status inilah yang nanti akan kita capture, akan kita foto, yang akan kita kirim ke LOTW team, karena mereka akan membaca data yang ada di sini. Karena ini tidak ada, kita anggap saja ada. Karena ini sudah ada di sini nih. Ini saya sudah install lebih dari 5 kali, saya sudah hapus, tapi tetap muncul seperti ini. Jadi mohon maaf teman-teman. Sekali lagi, pastikan status log ini ada tulisannya. Kalau laptop atau PC kalian belum pernah terinstall LOTW, pasti dia akan apa namanya muncul status lognya di sini ya. Setelah itu kita apakan teman-teman? Kita capture. Bagaimana cara mengcapture-nya? Kita pencet tombol window. Lihat di apa namanya keyboard teman-teman. Di paling lihat di pojok kiri ya ada kontrol, di tempat saya ada kontrol, ada FN, terus ada gambar window. Itu dipencet. Ditambah dengan print screen. Nah, tombol print screen ada di mana teman-teman? Di kanan atas, tidak terlalu di pojok, agak ke kiri sedikit, ada tulisan PRTSC. Nah, itu kita pencet. PRTSC atau print screen, berbarengan dengan window dan print screen. Nah, layarnya barusan rada berkedip kan, artinya sudah difoto. Dan hasilnya ada di picture kalian masing-masing. Setelah itu apa teman-teman? Nah, kita kembali. Kita kembali kepada ini ya. Lalu setelah teman-teman berhasil tadi menginstal, teman-teman kan sudah saya sampaikan tadi bahwa kita harus mempersiapkan data ini. Salinan IAR ya, salinan IAR ini saya perbesar dulu. Salinan IAR, KTP, capture TKSL. Capture TKSL tadi sudah dengan di foto atau di capture. KTP tadi sudah dengan handphone, terus salinan IAR tadi sudah di-download, dan semuanya sudah kalian lakukan penyimpanannya di laptop yang akan dipergunakan untuk mengemail. Sekarang kita buka alamat email ini. Bukan buka, maksudnya kita akan menuliskan alamat email ini di email kita. Bagaimana caranya? Kita buka email kita seperti ini, teman-teman. Lalu kita klik tulis ini dan dia akan muncul folder seperti ini. Lalu kita ketik LOTW ini karena saya sudah pernah mengirim, jadi datanya ada dan kita tinggal pilih. Setelah kita pilih, kita klik subjeknya. Apa nih teman? Subjeknya kita tulis request
request certificate LOTW. Oke. Lalu isi pesannya, nah isi pesannya beberapa teman ada yang menelpon saya bahkan chatting. Bagaimana sih caranya? Nah, yang tidak tahu, yang belum tahu bisa mengikuti apa yang akan saya tulis, atau teman-teman yang sudah tahu ya silahkan dengan bahasa teman-teman masing-masing. Kita isi dengan sederhana saja. Dear LOTW team. Oke, lalu isi pesannya, please send me certificate eh, LOTW maksudnya. Please send me. Oh gini, jangan terlalu langsung ya. Hi dear LOTW team, please send me certificate LOTW. Sertifikat ini kurang. Nah ini sudah ada koreksinya. Oke. And sorry, saya sebutkan nama teman-teman ya. Kalau namanya Andi, Andi, namanya Martin, Martin, namanya Budi, Budi. Jangan teman-teman ikutin begini nanti dia bingung. Call sign-nya apa kok namanya ini. Jadi nggak sinkron, dianggap itu fake dan dianggap itu palsu gitu ya. Martin call sign, call sign-nya diisi call sign teman-teman masing-masing juga. Kemudian titik, lalu uh, and below di bawah I attach my data from Minister Menteri Minister Telecommunication Indonesia. Ya, yang mau mengikuti gaya bahasanya seperti ini silahkan, yang mau dengan gaya bahasanya masing-masing silahkan. Thank you so much. Thank you so much, LOTW team. Oke, terus penutup, best regard, sorry, best regard, kok dia nggak mau ngikut? Harus diklik kayak ini ya. Yes. Regard, lalu call sign kita. Ingat sekali lagi teman-teman, jangan sampai call sign-nya ditulis call sign saya, call sign-nya teman-teman masing-masing. Nah, setelah isi dari surat ini atau email ini, kita mengupload data tiga tadi, satu IAR, kedua KTP, ketiga hasil capture ya. Nah, karena saya tidak mengisi data dari KTP dan IAR, saya hanya mencontohkan bagaimana cara menguploadnya saja. Nah, saya akan upload tadi hasil capture-nya. Kita klik ini gambar klip ini, klip di bawah lampirkan file, kita klik. Kita akan memberikan apa tadi capture ya, capture. Nah ini di picture, lalu capture ini tuh ya. Ini ada gambar saya di sini. Ini TKSL yang tadi kita buka. Harusnya di sini ada tulisan apa namanya data lognya. Nah, lalu kita open. Dan di ini akan muncul seperti ini sedang di apa namanya di screen virus
tidak ada virus dan dia akan muncul. Nah, kalau punya teman-teman nanti harusnya ada 3. Pertama screenshot dari apa namanya TKSL, lalu ada KTP dan juga ada IAR. Ada 3 data yang kalian apa namanya upload di sini sehingga nanti tim LOTW akan membacanya. Setelah ada 3 dan kata-katanya sudah tertulis dengan baik seperti ini LOTW ya, LOTW telecommunication-nya juga, nah dia minta yang begini, oke. Setelah tertulis dengan baik, teman-teman tinggal klik kirim. Setelah kirim, karena saya tidak perlu mengirim, teman-teman klik kirim. Setelah kirim, apa yang selanjutnya kita tunggu teman-teman? Teman-teman hanya tinggal menunggu hasil dari apa namanya balasan dari LOTW team, ya. Tinggal menunggu dari LOTW team membalas email kalian dan memberikan hasil dari sertifikat yang kita minta. Karena tanpa ada sertifikat itu aplikasinya tidak akan muncul. Lalu apabila teman-teman sudah membaca emailnya dan sudah ada, teman-teman download. Di situ akan di-attach oleh mereka apa namanya sertifikat dari LOTW. Setelah teman download, pastinya ada di ini kan ya. Nanti kalau teman-teman sudah ada email masuk, lalu teman-teman download, dan teman-teman akan mendapatkannya di file download ini. Di file download. Nah, di sini biasanya akan muncul nanti sertifikat TKSL. Nah, lalu ngapain teman-teman kita buka ininya, apa namanya, aplikasi dari TKSL tadi. Lalu kita ngapain setelah kita buka? Kita klik yang ini, call sign certificate ini kan ada 3 nih. Kita buka. Lalu setelah kita buka, di sini ada load call sign certificate gambar panah ke bawah ini kita klik. Ya, kita klik lalu kita pilih tadi dokumen atau download. Nah, harusnya karena kalau kita sudah mendownload dan menerima email dulu, lalu kita mendownloadnya, di sini akan ada. Nah, nanti teman-teman pilih sertifikat TKSL dan open. Nih, open yang pojok kanan bawah ini. Setelah open, itu akan terisi, teman-teman, seperti ini nih. Akan muncul seperti ini. Ini sertifikatnya. Ya, sertifikatnya lambangnya seperti ini. Dan setelah muncul, baru teman-teman klik nomor 2 ini. Kita buat station location. Nah, station location ini kita klik ini, create a new station location. Nah, kita klik di sini, dan di sini nih otomatis teman-teman akan muncul call sign teman-teman masing-masing. Kalau saya ini di laptop ini yang waktu call sign saya masih Charlie, dia akan muncul seperti ini. Terus di XCC-nya pastinya karena kita satu negara Indonesia. Grid square-nya kalau saya Oscar India 33 Juliet Kilo. Teman-teman dilihat grid square-nya berapa ya. Dicari tahu grid square-nya berapa. Lalu IT zone-nya. IT zone-nya diisi 54, kita sama 54. Terus CQ zone-nya 28. ID-nya kalau di saya 021, tergantung teman-teman Indonesia bagian mana karena akan berbeda IOTA ID-nya. Kalau saya 021. Setelah itu next. Setelah itu next station location name pasti di sini nih YB1 BBW. Nah, setelah itu finish ya teman-teman. Setelah itu finish, itu akan muncul nanti di sini di station location-nya ini seperti ini nih. YC1 BBW dan bla 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 bla, dan itu sudah bisa dipergunakan. Nah, demikian teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau mempergunakan LOTW ini, apabila teman-teman sudah katakan teman-teman mengikuti sebuah kontes atau teman-teman sedang ber-KSO secara pribadi. Gimana cara membuat datanya? Di sini nih teman-teman. Ini ada create, edit, file for signing and uploading ya. Lalu kita klik. Nah, ini kita klik. Di sini kita misalnya
Yankee Hotel One Alpha Tango misalnya. Tanggalnya, jamnya diisi sesuai dengan, ini tanggal ya. Ini tanggal diisi tanggal keesokannya. Misalnya sekarang tanggal 16, eh, 10, dia minta, oh sorry, dia mintanya tahun dulu 2023. Lalu bulan 10 tanggalnya 16. Nah, di sini UTC-nya jangan lupa teman-teman, UTC itu beda dengan WIB atau WIT atau yang lain. Jadi kalau saya ada di WIB misalnya katakan jam 12 siang saya berkomunikasi, kalau UTC-nya berapa? Berarti di minus 7. 12 dikurangi 7 berarti 5. Berarti saya tulis di sini 05. Menitnya berapa? Kalau menitnya pasti sama. Katakan menitnya 25. Oke, terus modenya apa di sini? Modenya di sini apa? SSB kah? SSB, misalnya SSB. Terus bandnya di mana? Misalnya bandnya di 40 meter. RX-nya juga sama di 40 meter. Kalau satelit akan berbeda ya. Frekuensinya berapa? Di 7125 misalnya. Frekuensi RX-nya berapa? Sama, 7125. Propagasi mode-nya ini bisa diisi, bisa tidak. Nah, kalau pakai satelit, dia harus diisi satelitnya apa. Setelah itu klik OK. Klik OK, dia akan muncul, misalnya ini kita add KSO ya. Nah, ini sudah mau ngisi yang kedua. Kalau ada beberapa KSO, kita langsung OK saja. Kalau OK, dia akan minta simpan di mana. Nah, kalau kita simpan di sini, ini kan TKSL nih ya, TKSL AD. Kalau kita kasih nama Yankee Hotel One Alpha Tango misalnya, ya. Lalu kita save, dia ada di sana, di sini, di desktop kita teman-teman. Nah, ini desktopnya. Tadi mana kita sudah simpan? Mana ya? Di mana dia tidak terlihat? Oke, oke, oke. Nanti kalau nggak dicari, nah ini dia nih teman-teman. Nah ini yang kita teman-teman. Lalu gimana? Setelah itu kita upload dia. Kita klik yang ini, ya. Kita klik yang ini. Dia akan kembali lagi membuka folder. Tadi yang kita mau datanya ada di mana kan? Ada di desktop. Lalu kita pilih yang ini, ya kan? Kita pilih yang ini, terus kita open dan dia akan masuk dan dia akan terlog di LOTW. Nah, demikian teman-teman, secara singkat bagaimana caranya membuat LOTW. Tidak perlu di remote teman-teman karena meremote komputer itu sifatnya pribadi dan ibaratnya kita mengundang orang itu masuk ke rumah kita, lalu dia bisa melihat apa yang kita miliki, lalu dia bisa melakukan sesuatu yang apa namanya lain-lain nantinya ya kalau sudah terbuka. Ini bukan bermaksud apa-apa, hanya memberikan penjelasan saja. Lalu kemudian di zaman maju ini kita sudah bisa mengemail, kita tidak perlu mengirim surat ke Amerika, tentunya memakan biaya yang mahal dan juga lama. Dan begitu juga teman-teman, ini membuktikan bahwa senior kita, amatir-amatir yang dahulu, sebelum ada email, sebelum ada LOTW, sebelum ada QRZ, mereka kalau mau UNAR, mau ujian kenaikan tingkat akan lama. Kenapa? Mereka harus mengirimkan QSL card ya, berupa pos, dikirim ke tujuan negara yang mereka komunikasi KSO-nya, lalu mereka menunggu perjalanan pos itu beberapa lama, mungkin bisa sebulan, 2 bulan. Nah, setelah diterima, apakah orang yang bersangkutan sedang ada di rumah atau tidak, atau ada di rumah sudah menerima tapi dia mengulur waktu untuk mengirimkan balik, atau dia enggan mengirimkan balik, akhirnya apa teman-teman? Akan menjadi lama. Nah itulah kenapa senior kita zaman dulu mau naik UNAR itu dari Delta ke Charlie pasti lama. Kenapa? Karena nunggu yang namanya konfirmasi itu bisa 1 tahun ada. Jadi ya memang tidak mudah untuk satu QSL card yang kita harus miliki di zaman itu. Tapi zaman kita sekarang beda. Begitu kita ke SO, kita masukin datanya, kita input langsung real time. Dia akan ketemu apabila lawan QSO-nya juga sudah memasukkan datanya. Demikian teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa apabila teman-teman mengalami kesulitan bisa
chatting di kolom komentar, bisa bertanya bagaimana, nanti akan saya bantu selanjutnya. Jangan segan-segan untuk bertanya karena LOTW ini penting untuk kita miliki walaupun tidak ada di dalam anggaran dasar Orari, tapi ini sangat penting karena untuk bukti komunikasi kita. Apalagi kalau teman-teman mau mengajukan kenaikan tingkat UNAR ya, karena buktinya mana teman-teman bisa komunikasi DX atau nasional. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen dari Yengki Bravo One, Bravo Bravo Whiskey. See you again. Bye-bye.